Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya dan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sulit terungkap. Meski sudah banyak petunjuk tentang beragam hal misterius di alam semesta ini, namun tak mudah manusia bisa menjangkaunya. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta ini. Bahkan segala hal paling misterius yang sulit terjangkau oleh manusia bisa ditemukan dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Seperti terdapat 6 tempat misterius sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah yang sampai saat ini sangat sulit dijangkau oleh manusia. Sudah banyak orang yang mencoba menjangkaunya tapi tidak berhasil. Bahkan kabarnya 6 tempat misterius ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Berikut 6 tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Sekitar 50 km di utara Beijing ada desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Saking tingginya, tembok itu disebut bisa dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain meyakini tembok yang dibangun beliau adalah tembok besar Cina. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam buku. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain dengan tembok besar Cina. Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Tembok besar Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah, Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir di Holy Quran menulis, di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgolkana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab Al-Hadid, yang semuanya bernama pintu gerbang besi. 2. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Telaga Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Yang meminum airnya seteguk saja, maka kehidupannya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan, kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan Dajjal pernah minum dan mandi air ini, sehingga tetap hidup hingga saat ini. Tidak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letaknya yang dijaga Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun, jika benar tempat tersebut memang benar adanya, sekali lagi, hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya Ainul Hayat berada. 3. Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang,
keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebut Dajjal saat ini masih dikurung di pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, di mana letak Dajjal dikurung tidak ada yang tahu, karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Dajjal dikurung di pulau bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Namun, hal ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju mengenai hal ini. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luas. Istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-7. Kisah lain menyebutkan, ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantainya terbuat dari kaca dan emas, bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi, disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi, dan warna ungu kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon, di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Juga istana ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. 5. Sumur Barhut. Beberapa tempat di bumi menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti, termasuk sumur Barhut. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan, sumur ini disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia. Ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut di Yaman. Banyak yang mengatakan tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. 6. Gunung Kab. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7, di tengah perjalanan kembali ke bumi, di mana Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Rasulullah melihat sinar biru yang membelah angkasa raya. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi lokasi sinar biru tersebut. Ternyata sinar itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Kab. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Kab diilustrasikan sebagai gunung yang tak kasat mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Kab. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Kab mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Itulah 6 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran.